Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Asnawati SEMM. Kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu meningkatkan produktivitas dan mutu. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Arya Gautama, Arya Hadinata Rahman, Anugrah Ramadan, Muhammad Marhan Ogi, Muhammad Rehan Azizi, dan Roy Heskil Butar-Butar. Di dalam materi kami terdapat 5 pokok pembahasan, yaitu sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, memilih lokasi, memilih desain dan tata ruang, pengendalian produk, dan metode-metode untuk meningkatkan efisiensi produk. Sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang menggerakkan faktor-faktor produksi lainnya. Tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja ahli yang diperlukan untuk beberapa bentuk produksi, dan tenaga kerja tidak ahli yang dapat digunakan dalam bentuk produksi yang lain. Yang kedua yaitu bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Bahan baku dapat berupa bahan baku alam, bahan baku buatan, dan bahan baku campuran. Bahan baku merupakan sumber daya primer yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu sumber daya lainnya. Sumber daya lainnya adalah sumber daya yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Contohnya yaitu pabrik, mesin, dan peralatan. Selanjutnya, kita akan mengkombinasikan berbagai sumber daya untuk diproduksi dengan menggabungkan berbagai sumber daya dengan menggunakan stasiun-stasiun kerja dan lini perakitan. Stasiun kerja adalah area di mana suatu atau beberapa karyawan diberikan pekerjaan tertentu, sedangkan lini perakitan adalah rangkaian stasiun-stasiun kerja di mana setiap stasiun kerja dirancang untuk mengerjakan tahapan-tahapan tertentu dari proses produksi. Dengan menggabungkan mesin, peralatan, input bahan baku, sumber daya manusia akan menghasilkan output barang jadi. Memilih lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, biaya ruang kerja, yaitu biaya membeli atau menyewa ruang kerja, seperti misalnya bangunan atau kantor, dapat sangat bervariasi di setiap lokasinya. Yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja, adalah biaya membayar pegawai atau tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat sangat bervariasi tergantung pada lokasi, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerjanya. Yang ketiga yaitu insentif pajak, adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak. Yang keempat yaitu sumber permintaan, adalah pelanggan atau pembeli. Biaya transportasi dan pelayanan produk tentunya akan dapat diminimalisasi dengan melakukan produksi di lokasi yang dekat dengan sumber permintaan. Yang kelima yaitu akses transportasi, yaitu kemudahan suatu wilayah untuk dijangkau. Ketika perusahaan menjual produk-produknya secara nasional, mereka dapat memilih lokasi yang dekat dengan sumber utama transportasinya, misalnya tol, dermaga, atau bandara. Yang keenam yaitu pasokan tenaga kerja, yaitu ketersediaan tenaga kerja pada suatu wilayah. Mereka mungkin akan memilih lokasi di mana terdapat sejumlah besar pasukan tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu. Misalnya perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi akan cenderung berlokasi di dekat perguruan tinggi di mana terdapat tenaga kerja terdidik dalam jumlah yang berlimpah. Selanjutnya kita akan mengevaluasi kemungkinan lokasi. Untuk mengevaluasi kemungkinan lokasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempertimbangkan setiap faktor yang mempengaruhi daya tarik suatu lokasi. Selanjutnya, perusahaan dapat memberikan bobot pada masing-masing faktornya. Perusahaan yang menjual barang atau jasa di tempat akan memberikan bobot yang tinggi pada tingkat keramaian lalu lintas. Contohnya Starbucks yang biasanya berlokasi di tempat-tempat banyak orang yang berlalu lalang, misalnya daerah pusat kota, pusat-pusat retail pinggir kota, gedung-gedung perkantoran, dan kampus-kampus perguruan tinggi. Memilih desain dan tata ruang. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu karakteristik lokasi, yaitu ukuran dan bentuk lahan, topografi lahan, iklim, akses transportasi, sumber daya alam dan manusia. Proses produksi. Proses produksi adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Jika perusahaan menggunakan operasi lini perakitan, seluruh pekerjaan yang terdapat dalam operasi tersebut disematkan dalam area umum yang sama. Selanjutnya yaitu lini produk, adalah kumpulan produk yang saling terkait. Lini produk yang berbeda akan membutuhkan tata ruang yang berbeda. Misalnya, lini produk yang membutuhkan banyak akses produksi yang berbeda akan membutuhkan tata ruang yang lebih kompleks. Yang keempat yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah jumlah produk yang dapat diproduksi dalam suatu periode tertentu. Kapasitas produksi yang berbeda akan membutuhkan tata ruang yang berbeda. Misalnya, kapasitas produksi yang tinggi akan membutuhkan tata ruang yang lebih luas. Pengendalian produksi. Setelah pabrik dan desain selesai dipilih, perusahaan selanjutnya dapat melakukan pengendalian produksi yang meliputi yang pertama yaitu pembelian bahan baku.
Dalam pembelian bahan baku, perusahaan perlu melakukan pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok bahan baku perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti harga, kecepatan, mutu pelayanan, dan ketersediaan kredit. Selanjutnya, memperoleh potongan harga. Perusahaan dapat memperoleh potongan harga jika membeli bahan baku dalam jumlah yang besar. Terakhir, yaitu mendelegasikan produksi kepada pemasok. Perusahaan manufaktur dapat menggunakan outsourcing, yaitu membeli bagian-bagian produksi kepada pemasok. Outsourcing dapat mengurangi beban perusahaan jika pemasok dapat memproduksi bagian tersebut pada harga yang lebih murah dibandingkan perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan dalam proses pengelolaan persediaan pada tingkat yang akan meminimalkan biaya. Pengendalian ini mengharuskan adanya manajemen persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang ketiga yaitu pengaturan rute. Pengaturan rute adalah menentukan urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan produksi. Yang keempat yaitu penjadwalan. Penjadwalan sendiri adalah tindakan untuk menentukan periode waktu untuk masing-masing pekerjaan dalam proses produksi. Sebagai contoh, penjadwalan produksi untuk sebuah sepeda dapat terdiri dari 2 jam untuk merakit rangka dan 1 jam untuk perakitan setiap roda. Yang terakhir yaitu pengadilan mutu. Pengadilan mutu atau quality control adalah proses memastikan apakah mutu dari suatu produk atau jasa telah memenuhi tingkat mutu yang diinginkan dan mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses produksi. Metode-metode untuk meningkatkan efisiensi produk. Yang pertama yaitu teknologi. Dengan penerapan teknologi baru, maka sebuah perusahaan dapat meningkatkan efisiensinya. Sebagai contoh, penggunaan mesin dalam produksi mobil dapat mempercepat proses perakitan. Selanjutnya itu skala ekonomis, merupakan biaya rata-rata yang lebih rendah yang timbul akibat melakukan produksi dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor penghematan biaya seperti pembagian biaya tetap, spesialisasi tenaga kerja, dan peningkatan efisiensi produk. Yang terakhir yaitu restrukturisasi, yaitu perubahan atas proses produksi untuk mengurangi beban produksi. Restrukturisasi sendiri yang berkaitan dengan perubahan proses produksi sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan efisiensi. Banyak perusahaan juga melakukan rekayasa ulang, yaitu perencanaan ulang struktur organisasi dan operasi sebuah perusahaan. Ketika perusahaan melakukan restrukturisasi, pada umumnya perusahaan juga melakukan perampingan atau dengan kata lain, pengurangan jumlah karyawan. Kesimpulan, pengelolaan sumber daya yang tepat, pemilihan lokasi yang strategis, dan desain tata ruang yang tepat, pengendalian produksi yang efektif, dan penerapan metode-metode untuk meningkatkan efisiensi produk dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya.